Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama aku Sukwana. Jadi hari ini aku bakalan sharing mengenai love language bersama seseorang dari psikologi. Nah, jadi dia akan bakalan jelasin mengenai love language yang mungkin masih ada sebagian dari kita yang belum tahu. Jadi untuk memperjelasnya, yuk langsung aja kita sambut Angelika. Oke, halo Angel. Halo Ci. Gimana kabarnya, Angel? Baik Ci. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang ini lagi kerja, kebetulan jadi HR recruitment di salah satu perusahaan pub and kertas. Gitu. Pub and Terus kalau kertas. Angel, kalau boleh tahu Instagramnya apa? Angelika double A yang double G. Oke. Nanti biar di follow sama teman-teman nih. Oke? Nah, jadi Jel, hari ini kan tema kita kan love language ya. Kira-kira bisa nggak dijelaskan pengertian-pengertian love language, apa saja elemennya gitu? Silakan Jel. Oke, jadi love language itu pertama kali teorinya dari seseorang yang bernama Gary Chapman. Nah, menurut Gary Chapman ini tiap orang itu ngerasain dicintai sama mengekspresikan cinta itu berbeda-beda bentuknya. Nah, jadi menurut dia sebenarnya ada 5 jenis sih love language ini. Oke, jadi yang pertama itu ada words of affirmation. Nah, kan ada kan orang yang merasa dicintai itu kalau misalnya pasangannya atau orang lain itu bilang I love you gitu, atau merasakan dicintai dalam bentuk kata-kata, apalagi dikasih pujian tanpa harus diminta, misalnya kayak ih kamu cantik kali hari ini gitu sih, itu word of affirmation. Kemudian yang kedua itu ada quality time. Nah, ada orang yang merasa itu dicintai kalau dia bisa menghabiskan waktu itu dengan orang yang ia cintai. Tapi ini bukan sekedar kayak menghabiskan waktu, misalnya ngumpul bareng nih, tapi main HP gitu, bukan. Jadi ini menghabiskan waktu bersama, tapi tanpa ada distraksi dari pihak lain gitu. Kemudian yang ketiga itu ada receiving gift. Nah, receiving gift di sini bukan berarti orang yang love language-nya ini bakalan dikira materialistik gitu sih. Jadi di sini gift itu dapat berupa pembelian-pembelian kecil yang berharga menurut orang yang love language-nya ini. Kayak misalnya pasangannya ini misalnya pagi ini masakin nasi goreng gitu aja, untuk hal-hal kecil aja juga oke. Kemudian yang keempat ini ada act of service. Nah, di sini ini love language-nya seseorang merasa dicintai kalau pasangannya atau orang lain itu menunjukkan cinta dalam bentuk memberikan bantuan-bantuan, misalnya dia lagi kesusahan ngerjain sesuatu dibantu. Jadi memberikan service lah itu. Kemudian yang terakhir itu ada physical touch. Nah, di sini orang yang love language-nya ini butuh sentuhan gitu sih. Jadi ini tidak harus berhubungan dengan seks ya, tapi lebih ke kayak misalnya holding hands gitu-gitu. Nah, kalau tipe love language ini biasanya bakal lebih susah kalau misalnya LDR sih. Ya. Soalnya dia butuh ada fisik kan. Itu sih. Nah, jadi kalau misalnya menurut Angel sendiri nih, love language ini seberapa penting sih di dalam suatu hubungan? Oke, kalau seberapa penting sih, mungkin kalau kita tahu pasti lebih baik kan. Dengan kita tahu, kita bisa lebih memahami pasangan kita. Kalaupun nggak harus pasangan, misalnya lebih mengerti orang lain ketika kita berinteraksikan dengan orang lain. Kan misalnya nih, ada kalau nggak cewek, dia nggak ngerti love language nih. Dia misalnya love language dia physical touch. Nah, dia kan misalnya di tempat umum, dia mau pegangan tangan gitu sama cowoknya. Nah, kebetulan kalau cowoknya love language-nya bukan itu, misalnya yang lain, terus cowoknya misalnya rendah nih di physical touch. Nah, mungkin aja dia merasa, ih cowokku gak mau
nih pegangan tangan di tempat umum, emang gue selingkuhan gitu-gitu kan pasti ada kan. Iya, Nah iya. kalau dia ngerti ini, tentu dia bisa kayak mikir lagi, oh mungkin pasangannya ini love language-nya beda, jadi cara pasangannya mengekspresikan cinta juga beda gitu sih. Hmm. Jadi membuat kita lebih mengerti Jadi dan seberapa memahami. berpengaruh sih love language ini di dalam suatu hubungan gitu? Maksudnya kalau misalnya seandainya nih salah satu elemennya atau misalnya salah satu elemen bisa aja quality time, bisa aja acts of service itu kalau misalnya tidak ada dalam suatu hubungan, apakah itu bisa berpengaruh dengan hubungan itu enggak gitu? Oke, jadi ini mungkin bukan, ini lebih tepatnya yang kelima tadi lebih ke jenis-jenisnya sih. Jadi bisa tiap orang bisa aja punya kelima-limanya. Bukan berarti cuma satu kan. Nah, cuma pasti ada dominannya di yang jenis love language yang mana itu sih. Nah, kemudian kalau seberapa berpengaruh sama hubungan, mungkin kalau beneran dengan memahami ini mungkin bisa membantu untuk lebih memahami pasangannya. Tapi kan kesuksesan dari sebuah hubungan juga ditentukan oleh faktor lainnya kan. Wih, sih. Oke. Tapi Terus, ini salah satu yang bisa bantu kita sih. Iya, benar. Jadi sebenarnya tuh ada juga kan pernah ada case lah gitu. Katanya sebenarnya kalau misalnya pertama kali masih belum memahami love language ini kayaknya lebih susah dibandingkan kita memang udah yang mengetahui love language ini. Berarti sebenarnya love language ini termasuk hal yang penting juga ya kan bagi kita. Kira-kira seperti itu ya, Jal? Oke. Terus ini ada beberapa pertanyaan nih. Nah, apakah karakter seseorang itu berpengaruh pada cara pandang mengenai love language? Kalau apakah karakter seseorang berpengaruh, mungkin kalau apakah kepribadian itu berpengaruh, jawabannya mungkin kita harus lihat dari jurnal lagi sih, maksudnya dari penelitian yang ada. Iya, oke. Bisa kita langsung simpulin. Nah, kemudian kalau yang saya baca kayaknya ada penelitian, tapi dia ngambilnya dari MBTI yang 16 kepribadian itu ada sih kayak yang bilang kayaknya ada hubungannya gitu sama love language. Cuma misalnya kalaupun lah kayak dua orang ini MBTI-nya, tipe kepribadian MBTI-nya sama, mungkin aja love language-nya juga berbeda. Jadi mungkin kembali lagi sih ke individunya. Soalnya kan tiap individu juga unik kan. Ya, karena mereka punya karakter berbeda ya kan. Jadi kalau Zul, ini mau nanya juga nih. Kayak tadi kan yang pertama itu words of affirmation ya. Nah, jadi kan terkadang ada orang yang suka dipuji, tapi ada juga yang nggak suka dipuji nih. Nah, gimana sih supaya pujian tersebut tidak berlebihan? Jadi misalnya gini, kalau misalnya kayak aku nih, aku jarang maksudnya kalau dipuji pun yang sewajarnya aja gitu. Kalau misalnya dia berlebihan, aku jadi mikir, loh, ini orang gombal ya? Atau ini orang nih sebenarnya bener apa enggak sih gitu. Nah, jadi gimana sih tipsnya nih supaya teman-teman juga bisa tahu kalau words of affirmation ini yang tidak berlebihan ini. Pas-pas gitulah. Gimana tuh tipsnya? Nah, jadi ini sih mungkin ini pentingnya kita tahu juga love language dari orang lain yang mungkin penting kan bagi kita. Jadi kita bisa kayak memposisikan diri. Kan ada orang yang misalnya bilang action itu louder than words. Nah, itu mungkin berlaku untuk yang love language-nya acts of service. Sedangkan bagi yang word of affirmation malah action itu don't always speak louder than words. Nah, jadi bisa kebalikannya sih. Nah, jadi itu sih pentingnya kita kayak memposisikan diri gitu. Kalau udah tahu lawan bicara kita atau orang lain itu love language-nya apa. Jadi kita bisa cara kita mengekspresikan love language ke dia juga bisa kita sesuaikan dengan love language dia. Kalau misalnya Angel sendiri nih, kalau misalnya dipuji nih, Angel hari ini cantik banget loh. Terus Angel tuh orangnya karismatik gitu gak? Menurut Angel nih ya, Angel pujian seperti itu berlebihan nggak? Itu bisa disebut sebagai word of affirmation nggak? Yang bisa buat Angel jadi
suka sama dia atau gitu. Gimana gitu? Eh, kalau saya nggak gitu apa sih sama pujian Oh, sejujurnya. Jadi ya mungkin kurang. ya, kurang bisa kena. Oke, jadi berarti ini memang kita harus pelajari satu-satu ya. Jadi maksudnya ini kan sekarang masih di words of affirmation ya. Mungkin nanti aku juga mau tahu nih punya Angel nih sebenarnya apa yang Angel mau ini. Soalnya kalau words of affirmation kan memang mungkin kadang-kadang pujian itu kayaknya memang diperlukan pujian ya kan. Cuman nggak semua orang mau dipuji gitu kan. Maksudnya nggak semua orang mau dipuji secara berlebihan. Oke, Terus jadi kan misalnya gimana Jel? kalau kayak misalnya kan ada cowok yang mungkin dia love language-nya bukan word of affirmation, jadi dia jarang misalnya ngomong I love you gitu. Jadi mungkin dia mengekspresikan cintanya dengan cara lain. Nah, datang ceweknya ini mungkin love and language-nya ini, jadi dia pasti merasa, ih kok cowokku kayak gak pernah atau jarang banget bilang I love you gitu-gitu kan. Nah, mungkin di Oke, oke, sana. oke. Siap kalau gitu ya. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, jadi yang kedua ini kan quality time ya, Jel ya. Nah, Hmm. bagaimana kalau orang yang sibuk, apa sih solusinya? Karena kan dia pasti susah untuk quality time. Terus, bagaimana orang tersebut bisa dan dapat menghargai arti quality time tersebut gitu. Jadi permisalnya seperti ini, orang ini sibuk banget gitu. Nah, saking sibuknya kadang-kadang dia tidak atau kurang memberikan waktu untuk si pacarnya ini. Nah, ujung-ujungnya karena bisa jadi hubungan mereka jadi ya gitulah gimana gitu ya kan, entah itu jadi jenuh atau itu bisa putus. Nah, jadi gimana sih supaya si cowok ini dia juga lebih bisa menghargai quality time-nya bersama pasangannya. Jadi ini berarti ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu gimana kalau dia sibuk untuk membagi waktunya. Yang kedua itu adalah bagaimana dia menghargai quality time bersama pasangannya. Gimana aja? Oke, yang pertama tadi bagaimana kalau sibuk? Kalau sibuk ini, kalau yang jadi masalah kan kalau sibuk, tapi salah satunya ini love language-nya quality time, berarti dia Ya. butuh waktu kan. Nah, jadi mungkin pertama bisa dikomunikasikan dulu kan. Saling tahu lah kayak memang jadwalnya sibuk gitu. Nah, tapi di sini kan kuncinya juga quality time. Maksudnya bukan juga kuantitas waktu yang dihabiskan bersama, tapi juga kualitas dari itunya. Jadi sesibuk-sibuknya pasti pasti bisa prioritaskan kan, manajemen waktu kan, prioritaskan kayak mungkin bisa dicari waktu yang nggak ada distraksi lainnya untuk bersama sih. Jadi nggak harus misalnya memang sibuk banget, misalnya seminggu sibuk banget, kan nggak harus Senin sampai Minggunya ketemuan, tapi bisa cari satu waktu di antara seminggu itu untuk quality time bareng. Oke, oke. Dan ketika dapat waktunya itu beneran kayak dihabiskan kayak berdua beneran quality time sih, bukan kayak ngumpul tapi main HP atau sibuk ini sibuk itu. Oh, mantap, mantap, mantap. Ya berarti dunia serasa ada milik berdua gitu lah ya Kanjel. Jadi kayak dikit tapi berarti gitu ya Kanjel. Yes. Oke. Okay. Gimana sih cara menghargai quality time tersebut itu? Gimana sih cowok ini bisa menghargai lah dan membuat itu jadi prioritas. Kadang kan tetap ada orang dia menyediakan waktu tapi belum tentu dia menghargai itu gitu. Belum tentu semua orang menghargai itu. Kalau gimana menghargai quality time, balik lagi kalau misalnya kita tahu pasangan kita itu memang love language-nya itu quality time, otomatis usahakan saat kita bareng sama pasangan kita itu kita beneran menghargai keberadaan dia. Jadi kita bukan cuma ada di sana, tapi misalnya kayak hati dan jiwa kita lagi di tempat lain atau gimana. Tapi memang kita beneran di sana fokus dan kasih perhatian itu untuk itu saat itu dengan orang itu. Oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya buat cowok-cowok yang memang kayaknya agak sibuk itu sebenarnya mereka harus juga ya kan memberikan waktu untuk orang yang mereka cintai gitu kan Zel? Yes, Yang benar apalagi kalau misalnya ceweknya itu memang love language-nya quality time. Nah, jadi mau nanya nih Zel, gimana sih mereka tahu love language mereka itu apa gitu? Atau mereka gimana Nah, tahu pasangan mereka itu gimana? sebenarnya yang paling mudah itu bisa
kita bisa coba online sih, dari quiz online. Nanti search saja ada 5lovelanguage.com, itu langsung bisa cuma beberapa menit isi-isi, nanti kelihatan sih kita paling dominan love language-nya di mana, kemudian juga yang paling rendah itu yang di mana gitu. Kalau selain online, Angel ada saran lain nggak gitu untuk mengetahui love language kita sendiri maupun pasangan kita? Sebenarnya yang paling gampang memang langsung dari online itu. Cuma kalau misalnya nggak mau tes pun, misalnya kita jumpa orang, kalau kita udah sering berinteraksi, mungkin kita bisa nerka-nerka juga. Misalnya ada orang nih yang ya jumpa, dia selalu kayak pegang-pegang gitu. Misalnya kan ada kan cewek sama cewek misalnya pegang tangan gitu. Atau gimana. Nah mungkin aja love language-nya bisa aja physical touch gitu. Jadi dia butuh sentuhan gitu. Oke, jadi memang ini semua karena komunikasi dan interaksi berarti ya, Kanjel. Jadi karena begini, kadang ada pasangan yang mereka itu nggak gimana ya, dia nggak tahu. Kok cowok kan biasanya dia kurang tahu dong, cewek ini maunya apa sih, cewek ini kadang-kadang kok susah sih dimengerti gitu. Jadi mungkin Angel ada tips nggak kira-kira kalau mereka tanpa melakukan, misalnya ini tips untuk orang LDR ya, gimana mengetahui gitu love language dari pasangannya itu. Misalnya mereka itu LDR, tapi LDR-nya itu bukan LDR yang udah pacaran ya, LDR tapi mereka masih belum begitu kenal gitu. Kenalnya mungkin dari aplikasi atau mungkin kenalnya nggak langsung. Gimana kira-kira, Jo? Mungkin yang paling gampang sih kayak langsung diskusi sih, langsung kayak nanya gitu. Kalau mau kayak, mungkin tapas bahas apa atau gimana kan boleh aja kayak nanya, tahu love language nggak gitu. Kalau misalnya nggak tahu, oh ini loh, coba deh kasih linknya, terus coba deh ini, kamu setelah diisi nanti love language kamu apa gitu. Nah setelah tahu nih saling ngasih tahu, terus bisa aja diskusi. Oh, love language aku ini loh, itu loh, gitu. Oh, yeah. Kan bisa aja. Oke. Jadi mereka bisa aja kan langsung, maksudnya mungkin bisa juga mereka bisa nggak ya menurut Angel kalau orang itu dari video call atau dari voice call itu udah bisa mengerti kira-kira orang ini seperti apa untuk tahap pertama. Kira-kira menurut Angel bisa nggak itu? Untuk mengetahui love language tahap pertama. Sebenarnya kalau kita yang nebak-nebak juga nanti takutnya entah akurat gak, apalagi kan baru kenal juga kan, belum sering berinteraksi. Tapi kalau memang yang mau akurat, ya dari kayak link tadi gitu sih nyobanya. Cuma semua itu pentingnya lebih ke memang komunikasi sih. Kalau misalnya pun nggak mau kayak nyoba link yang gitu kan kita bisa juga nanya kayak misalnya kamu merasa paling senang kalau kayak orang lain memperlakukan kamu gimana sih gitu kan, bisa juga kayak nanya pertanyaan-pertanyaan yang nggak langsung. Oke. Terus atau enggak kita misalnya lihat ada orang yang misalnya kita kasih cuma hadiah-hadiah kecil tapi dia senang banget gitu kan, ada kayak misalnya kan sekarang kayak sering nggak sih dikasih misalnya coklat atau apa yang hal-hal kecil sih, cuma yang dikasih sticky note gitu-gitu. Nah, ada yang kayak senang banget di story gitu-gitu. Nah, mungkin aja love language-nya itu receiving gift. Kado apa sih yang cocok untuk mengekspresikan melalui receiving gift? Terus apakah ini penting? Nah, terus misalkan bunga atau coklat atau apa-apa, kan kadang-kadang gini ya, ada orang yang merasa bunga atau coklat itu kayak udah biasa, terus kayaknya itu bisa dijadikan romantis, bisa juga enggak. Menurut Angel itu gimana? Jadi kalau menurut saya, mungkin tadi pertanyaan yang awal mungkin kan kado apa yang paling cocok kan. Nah, itu kembali lagi sih ke masing-masing pribadinya, kan nggak bisa kita generalisasi. Tapi intinya di sini mungkin receiving gift menurut teori ini bukan kayak seberapa mahal juga hadiahnya, tapi juga dari effort orang yang
effort orang yang ngasih gitu juga. Kayak misal ada barang yang dia buat sendiri gitu dengan effort dia. Nah, itu mungkin aja orang yang terima itu senang. Oke, misalkan ada case seperti ini. Jadi ada pasangan yang dia, ada cowok yang dia ngasih ke ceweknya itu tiap kali itu kasih bunga, kasih coklat. Anggapannya itu love language buat bagi ceweknya itu kan love language receiving gift gitu ya kan. Ceweknya suka nih, seneng nih. Tapi kadang ada orang yang dia malahan dia malahan di belakang ngasih juga ke perempuan lain. Jadi ada selingkuh gitu. Itu gimana tuh, Jel? Kalau misalnya cowoknya yang ngasih ke kayak semua cewek gitu, bunga, coklat, dan sebagainya, berarti kan itu memang cowoknya yang love language-nya receiving gift sih. Soalnya dia mengekspresikan cinta itu dengan memberikan hadiah. Jadi dia cowoknya merasa kalau mungkin orang lain akan merasa dicintai kalau dia kasih hadiah. Ini case-nya kalau cowoknya kayak nggak tahu ya cewek-ceweknya ini love language-nya apa. Tapi kan menurut dia dengan memberi hadiah itu berarti menunjukkan cintanya, mengekspresikan rasa cintanya. Walaupun terlepas dari itu selingkuhan atau enggak. Oke. Mantap. Oke, ini kita lanjut ke topik yang lain lagi. Act of service ya. Jadi seperti yang kita tahu dari yang penjelasannya Angel kan talk less do more lah ya intinya gitu, ya kan? Actionnya lebih banyak gitu. Nah, apakah ini merupakan elemen yang paling penting? Pertanyaan pertama, apakah ini adalah elemen paling penting? Dan yang pertanyaan kedua, gimana membedakan act of service ini? Dia itu serius, apa cuma main-main untuk dapatkan hati cewek ini? Gimana, Jel? Oke, apakah ini elemen paling penting? Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Soalnya kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kayak bisa aja orang memang lebih suka word of affirmation dibandingkan ini. Jadi belum tentu sih. Ini yang paling penting. Kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana membedakan act of service ini dia itu serius atau cuma buat dapetin hati kamu? gimana bedain serius atau dapatin hati? Karena misalkan ya dia bisa loh, dia tiap hari datang ke sini, dia kayak gini dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya belum tentu dia tuh serius gitu. Dia cuma mau dapetin kamu, makanya dia begitu. Kan ada yang seperti itu. Nah, gimana kita membedakan itu? Tapi kan demi dapatin kamu dia rela gitu. Ya baper lah, memang sih demi kita dia dapetin. Tapi kan demi kita terus udah dia dapetin, bisa aja dia serius dan bisa aja dia nggak serius gitu. Untung kalau dia serius, buntung kalau dia tidak serius. Nah kan bagi cewek kan ini maksud serius, maksudnya mungkin act of service-nya kita bisa lihat nih, kayak misalnya kita lagi kondisi-kondisi susah, bukan susah gimana sih, misalnya kita lagi stres ngerjain tugas, nah setiap dia ada effort gak bantu kita yang bisa dia bantu gitu. Mungkin kata yang paling magic untuk orang yang love language-nya acts of service ini, yang paling dia pengen dengar ini mungkin let me do that for you gitu kan. Ya sini aku yang bantuin kerjain ini gitu-gitu sih. Jadi beneran kayak ngasih service. Kalau misalnya kayak gimana bedain dia beneran atau cuma kayak demi dapetin, mungkin seiring waktu kan pasti bisa kelihatan sih orangnya ini beneran atau pura-pura. Kayak emang pasti ada waktunya kita kayak tahu lah ini beneran tulus gak gitu. Oke. Terus kalau nggak tulus kan seiring berjalan waktu mungkin aja dia lelah sendiri kan. Jadi kita boleh tarik ulur juga, Jel. Sudah, berarti intinya bukan tarik ulur sih, tepatnya mungkin kita kalau lebih mendalami, maksudnya memahami sih, jangan kayak dikasih harapan palsu gitu. Iya benar. Dan kayaknya itu memang semuanya karena proses dan waktu ya kan, Jel. Yes, terus kayak pernah ada yang bilang sih, saya lupa di buku apa, kayak kalau bisa kenal orang itu kayak setelah melewati 4 musim, kayak
berarti udah setahun kan melewati 4 musim untuk tahu karakteristik beneran dari orang tersebut. Oh, yes. Oke. Baru musim aja. Oke, lanjut. Physical touch. Ya, ini penting nggak sih? Karena kadang kalau cinta atau suka sama orang yang kaku itu kayaknya gimana ya? Maksudnya gini, orang ini cowok ini kaku banget gitu loh. Terus kita sebagai orang yang menghadapi orang seperti itu harus bagaimana? Dengan love language apa bisa menghadapi orang seperti itu? Apakah dengan physical touch ini cowok itu bisa tergerak nggak gitu kira-kira? Menurut Angel. Kalau misalnya cowoknya kaku banget misalnya, terus cowok ini bukan physical touch nih, love language-nya, tapi kalau ceweknya bukan physical touch juga harusnya kan nggak masalah. Yang jadi masalah kalau satu pihak ini ternyata love language-nya ini, tapi cowoknya gini nggak bisa penuhi kan. Nah itu, nah misalkan kalau seandainya kita jadikan seperti si cewek ini physical touch, tapi kalau si cowoknya bukan itu, gimana tuh? Dan dia kayak kaku gitu dong. Terus gimana dong itu? Nah, mungkin bisa dikomunikasikan lagi, balik lagi sih, semua ke komunikasi juga kan, kayak dikasih tahu cowoknya ini, kalau misalnya aku sebagai cewek kamu ini love language-ku ini loh, physical touch, berarti aku mengekspresikan cintaku dan merasa dicintai dengan sentuhan-sentuhan gitu kan. Nah, mungkin aja kalau cowoknya beneran sayang, kan pasti cowoknya bisa mikir juga kayak, oh bisa mencoba memahami posisi ceweknya, oh dia ini memang love language-nya ini. Nah kalau misalnya cowoknya kayak kaku banget gitu atau kayak malu punya di depan umum, nah kan bisa aja kayak pas mereka spend time berdua gitu, mereka bisa aja holding hands gitu-gitu. Nah itu kan termasuk juga physical touch. Oke. Mantap banget nih jawabannya nih. Ya, buat orang kaku itu memang cocok ini jawabannya. Bagaimana menyamakan pandangan mengenai love language? Misalkan, pasangan aku lebih suka ini, tapi gue lebih suka ini. Gimana sih cara supaya mencocokkan? Misalnya, oke, basicnya pasti tetap komunikasi dan interaksi. Tapi kalau misalnya ada nggak cara lain gitu supaya mereka tuh bisa stabil gitu, bisa cocok gitu? Nah, gimana aja? Oke, berarti ini case-nya mungkin lebih ke mereka love language-nya beda ya, beda. Berarti gimana biar saling bisa seimbang gitu. Nah, jadi pasti dalam sebuah hubungan ada take and give kan. Jadi di satu sisi mungkin ketika kita udah tahu love language dari pasangan kita apa, kita bisa coba untuk bisa coba juga mengekspresikan cinta untuk pasangan kita dalam bentuk love language dia, jadi bahasa dia kan. Nah, gitu juga sebaliknya. Jadi bukan aja kita mengekspresikan cinta itu dengan cara kita sendiri. Kayak setelah tahu dia memang love language-nya ini, berarti dia cocoknya ini. Nah, kita juga bisa kayak ya mencoba lah memberikan sesuatu yang dari love language dia, bukan dari kita aja. Nah, kalau love language ini, misalkan dalam seseorang ini dia memiliki 3 love language. Kita jangan bilang dia udah tes online atau enggak ya. Si cewek punya 3, si cowok punya 3. Nah, kita kan nggak tahu di mana yang dominan. Nah, gimana kira-kira kita harus ke yang mana dulu nih dari ketiga itu yang kita harus prioritaskan dari pasangan kita? Oke, berarti kita merasa misalnya pasangan kita love language-nya kayaknya 3 deh, tapi nggak tahu kan dominan yang mana. Nah, mungkin kita kayak bisa lebih perhatiin lagi sih, dia memang lebih sering nge-ekspresiin yang mana. Kemudian kalau memang 3-3-nya kita udah tahu kan kayak nggak susah lagi, kayak kita juga bisa mengekspresikan dalam bentuk ketiga-tiganya untuk dia, walaupun kita mungkin nggak tahu kan dominannya yang mana. Jadi atau kita misalnya bisa lagi nanya juga, merasa kalau aku ngelakuin apa yang dirimu paling senang sih, merasa paling dicintai itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya Jel, seandainya
menurut Angel sendiri nih, lebih susah kalau orang punya love language satu atau banyak? Sebenarnya kan semua orang pasti punya lima-limanya nih. Tapi memang kadarnya aja yang beda. Jadi belum tentu satu orang dia cuma satu aja. Berarti yang empatnya enggak ada. Berarti enggak sih. Tapi memang satu pasti ada yang dominannya. Tapi yang lain juga pasti ada saatnya dimunculin kan. Betul. Oke, oke, oke. Jadi Zul, ini kita ke case ya, ke case. Jadi ceweknya ini tipe orang yang sangat dominan sekali. Cowoknya tipe yang sangat pasif sekali, gitu. Cowoknya pernah dia tes love language-nya itu act of service, namanya cowok ya. Ceweknya itu di quality time. Nah gitu. Tapi si cowok ini dia juga sibuk banget. Jadi kadang-kadang perhatiannya ke si cewek ini agak jarang gitu. Dan si cewek ini kadang-kadang bisa jadi kayak kesel gitu. Nah, kalau dalam situasi seperti itu harusnya kira-kira bagaimana menghadapi itu? Sedangkan si cewek ini tipe yang sangat dominan loh, sangat dominan, sangat agresif gitu. Jadi kalau misalnya nggak terpenuhi misalnya quality time-nya atau apa gitu, dia bisa kata orang cemberut gitu. Si cowok ini kan kadang bingung juga dong, orang mereka tuh beda kok love language-nya gitu. Gimana aja? Love language si cowok ini kan tadi acts of service. Pasti dia ada memberikan kayak memberikan service perhatian mungkin dalam bentuk service ke ceweknya kan. Nah, di sini mungkin ceweknya juga bisa belajar untuk kayak memahami setelah tahu kan cowoknya love language-nya apa, berarti ceweknya bisa berpikir kayak misalnya, oh dia ini kan love language-nya ini, berarti saat cowoknya ngasih dia service gitu-gitu, kasih bantu dia atau apa, berarti itu cara cowoknya mengekspresikan cintanya gitu. Jadi mungkin ya cowoknya sibuk banget, terus berarti love language dia sendiri gak terpenuhi kan. Tapi dia bisa juga kayak gak langsung kayak marah-marah atau overthinking kan, tapi bisa juga pikir, oh dia ngelakuin ini nih untukku misalnya hari ini. Berarti kan itu udah cara cowoknya mengekspresikan. Nah di satu sisi berarti cowoknya juga harus kayak juga Memberikan waktu ya. cowoknya juga berpikir kayak oh dia kan quality time berarti butuh waktu bersama gitu yang berkualitas. Nah berarti harus bisa memprioritaskan waktu juga, mengatur satu waktu di mana mereka bisa spend time together. Jadi kayak memang harus dua pihak itu beneran take and give sih. Oke, oke, oke. Jadi kalau seandainya menurut Angel nih, keterkaitan love language mana yang paling susah pas? Misalnya ini sama ini dari 5 elemen ini, yang apa dan A yang apa sih gitu yang paling berseberangan sebenarnya yang paling susah untuk dicocok-cocokin gitu? Mungkin word of affirmation sama act of service sih. Alasannya gimana? Kenapa tuh? Alasannya mungkin misalnya satu orang ini dia memang suka kata-kata pujian gitu-gitu. Nah, parahnya kalau misalnya yang satu lagi itu sering mengekspresikan itu dalam bentuk action, perbuatan. Misalnya untuk hal-hal kecil, dia misalnya lah bukain pintu mobil atau gimana, tapi dia kan love language-nya bukan yang word of affirmation, ditambah misalnya orangnya kayak kaku lah atau gimana, pemalu atau gimana kan, jadi nggak pernah kayak ngasih kata-kata pujian atau bilang kata-kata yang manis gitu. Nah mungkin di situ sih bakal parahnya. Atau misalnya ceweknya kan word of affirmation otomatis dikasih sweet words gitu kan. Nah, tapi mungkin nggak mengekspresikan dalam bentuk action. Nah, pasangannya merasa dia kayak cuma ngomong aja gitu, tapi nggak ada actionnya. Ya, oke. Oke, jadi Jel gitu, berarti gitu aja ya kira-kira mengenai love language itu yang paling penting itu harus memperhatikan komunikasi kita terhadap pasangan kita ya. Nah, jadi kalau dari Angel sendiri tuh kira-kira boleh nggak kasih tips dan
secara ringkas dikasih tahu sedikit lagi mengenai love language gitu. Oke, silakan. Oke, jadi kalau tips ini mungkin bisa aja memanfaatkan waktu beberapa menit untuk kayak nyoba aja linknya untuk tahu kan love language kita apa. Biar kita juga bisa lebih memahami diri sendiri juga. Nah, kemudian love language ini bukan hanya harus ke pasangan sih, jadi kayak ke orang tua, ke significant other, misalnya kayak teman-teman dekat kita juga bisa berguna sih, biasanya sama aja. Kemudian di sini kan yang tadi ringkasannya love language kan ada 5. Yang pertama ada word of affirmation, kayak seseorang itu mengekspresikan dan merasa dicintai dalam bentuk kata-kata kayak pujian yang tidak diminta gitu. Kemudian yang kedua tadi kan ada quality time, jadi itu bisa love language dalam bentuk menghabiskan waktu yang menghabiskan waktu yang berkualitas lah, yang bukan hanya ada tapi beneran ada gitu sih, bukan cuma visi yang ada tapi juga perhatian dan semuanya lah. Oke. Kemudian yang ketiga tadi Kenapa itu? ada receiving gift. Receiving gift ini nggak harus kayak kado yang mahal atau gimana, tapi yang dilihat juga dari effortnya untuk hadiah-hadiah kecil. Kemudian yang keempat tadi ada acts of service. Ini berupa kayak ngelakuin sesuatu untuk orang yang kita sayangi gitu. Kemudian yang 5 tadi ada physical touch. Ini yang berhubungan dengan orang itu mengekspresikan cinta dan merasakan dicintai dengan hubungan fisik gitu sih, ada bisa kayak berupa sentuhan dan sebagainya gitu. Oke. Jadi thank you aja untuk udah meluangkan waktu untuk love language ini dan di-share ke teman-teman gitu. Thank you banget deh. Oke. Welcome, Ki. Nah, buat kalian jangan lupa untuk follow Instagramnya Angel. Oke, jadi guys itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.